Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UT. Kembali lagi di acara Ngopi Nyantai. Ngobrol pintar, nanyain tentang UT. Kali ini kita di pertemuan ketiga, di acara yang ketiga, bersama Ibu Andrianti Amir, yang insya Allah akan menemani kita 1 jam ke depan. Nah, untuk sobat UT yang sudah baru bergabung, kita sapa dulu dari mana aja, berbagai kabupaten ya. Mulai dari Sarolangun, halo Sarolangun, Tanjab Timur, Merangin, baik mahasiswa maupun Bapak Ibu calon mahasiswa yang mungkin minggu lalu nggak sempat nonton atau pengen tahu tentang UT, boleh ajakin saudara atau rekan-rekannya untuk saksikan acara Ngopi Nyantai. Untuk diketahui bahwa acara Ngopi Nyantai ini adalah acara sosial dan promosinya UT yang bertujuan mengedukasi dan memperkenalkan UT lebih dekat kepada masyarakat Jambi. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kita perkenalkan dulu teman ngobrol ya. Teman ngobrol saya hari ini, Ibu Andrianti Amir, selaku manajer keuangan dan tata usaha ya, Bu? Iya. Ibu, kita mau tahu nih, Bu, karir Ibu di UT sama sedikit biografi Ibu. Baik, Mbak Ella. Saya masuk UT itu tahun 98 ya. Dan posisi saya waktu itu masih ada sistem tenaga honorer ya. Lalu tahun 2002 saya diangkat dan langsung diangkat dan dipercayakan menjadi bendahara UT selama 4 tahun. Lalu setelah 4 tahun itu saya berlanjut menjadi, dulu dibunyikannya Kasubag Tata Usaha ya, dan sampai sekarang. Jadi masa kerja saya hampir lebih kurang sekitar 25 tahunan kalau di UT terhitung dari mulai. Saya belum lahir tuh, Bu. Ya, mungkin kalau itu ya bisa jadi. Itu Mbak Era, kalau untuk pendidikan saya hanya mengenyam sampai S1 saja ya. Saya ambil ilmu komunikasi. Kalau pengalaman lainnya saya emang sudah, karena selepas saya kuliah sarjana langsung ke UT, jadi ya saya udah nyemplung di UT. Jadi itulah pengalaman pendidikan dan pekerjaan saya. Ibu asli orang Jambi atau kalau dibilang dari Pulau Jawa gitu? Iya, katanya kalau lebih dari 10 tahun katanya jadi orang Jambi. Tapi kalau nenek moyang sih saya kebetulan keturunan orang Minang, tapi lahir besar di Jakarta. Ya, jadi udah gado-gado. Oh iya. Jadi dibilang jadi orang Padang juga nggak diakuin lagi mungkin. Jadi orang Jambi juga anak kemarin. Jadi itulah itu Mbak Ella. Oke. Berarti karena udah 25 tahun, Ibu udah ngerasain kantor UT dulu yang pertama kali di pasar ya, Bu? Di pasar, di depan gedung Putra Retno. Iya. Oke. Itu keadaannya gimana, Bu? Waktu saya masuk di situ, saya dulu kan baru dari Jakarta ke Jambi ya. Saya ngebayangin namanya kantor itu ya standar lah, gedung minimal lantai 2 seperti itu. Terus waktu saya pertama masuk ke situ, saya nggak kaget ini kantor apa. Kayaknya mungkin standar kalau kantor kayak gitu kalau di Jakarta tuh bagusan kantor lurah gitu. Nah, itu dipinjemin juga ya, Bu? Iya, itu gedung bersama ya, Bu? Jadi karena waktu itu pas UT berdiri itu kan kerjasama dengan Universitas Jambi ya. Jadi pada waktu itu kantornya kita baru bisa minjem dan Unjah bisa memberikan kantor itu. Jadi
eh, waktu itu ada mahasiswa mencari informasi ke UT, dia sampai nanya, ini kantor UT ya Bu? Iya, saya bilang gitu. Dia nggak percaya kok UT kayak kantor lurah gitu. Ternyata pikiran saya sama dia sama. Tapi alhamdulillah ya, walaupun gedung itu gedung yang amat sangat ini ya, tapi kita selama berapa tahun ya tinggal di situ, alhamdulillah nyaman. Mungkin karena masih papan, panggung gitu ya, AC-nya AC alam. Ya, jadi dinikmati aja gitu. Jadi ya, dan ternyata tahun 2002 ya. 2002 pindah ke Tarmizi Kadir. Pakuan baru, Pakuan baru ya? Dan itu pun juga separuh badan separuh kaki. Jadi badannya punya provinsi, tanahnya, gedungnya punya kita membangun sendiri. Gitu, itu cerita ini untuk gedung UT. Hingga sekarang kita berada di, nah akhirnya 10 tahun kita di Tarmizi Kadir. Lalu ada kebijakan pemerintah bahwa badan sama kaki nggak boleh berbeda. Yang punya UT Pusat pun akhirnya membeli tanah dan membangun gedung di Gajah Mada ini di depan Samsat. Jadi alhamdulillah akhirnya kita udah punya semuanya gitu. Mudah-mudahan ini yang terakhir kita nggak pindah-pindah lagi. Amin ya Allah. Amin. Udah nyaman ya Bu. Iya. Nah informasi buat penonton hari ini, kita live-nya di kantor kita sendiri. Di siapa tahu ada yang mau main nih nanti Bu di depan Samsat Jalutung, sebelah pom bensin, atau alamat lengkapnya di Jalan Gajah Mada nomor 51, Lebak Bandung, Jalutung, Kota Jambi. Gedungnya bagus, nyaman, suka buat orang-orang foto-foto Bu, mahasiswa atau yang baru datang. Iya. Dan sekarang kita live di ruangan tutorial yang baru saja tadi pagi digunakan untuk kegiatan Dispor Seni UT Jambi. Boleh sedikit diceritain Bu perihal acara tadi pagi mungkin? Iya, terima kasih Mbak Ella. Jadi ruangan ini sebenarnya ruangan serbaguna yang bisa multifungsi, bisa dirubah-ubah. Kadang bisa jadi ruang ujian, kadang bisa jadi ruang tutorial, jadi bisa juga ruang serbaguna seperti sekarang ini. Jadi tadi pagi, alhamdulillah UT Pusat menyelenggarakan pembukaan acara Dispor Seni dalam rangka Dies Natalis ke-37. 37 tahun UT ya? Tahun. Jadi usia UT sekarang udah 37 tahun. Yang hari ininya tanggal 4 September puncak Diesnya. Ya, jadi sekarang ini tadi adalah acara pembukaan Dispor Seni yang dilakukan se-Indonesia yang melibatkan dari 39 UPBJJ dan ada universitas-universitas lain yang kita libatkan dengan beberapa cabang olahraga maupun seni. Kegiatan perlombaan ya di Dispor Seni ini Bu? Iya, betul. Jadi ini kegiatan kemahasiswaan dari Universitas Terbuka. Nah, untuk tahun ini ada 16 cabang olahraga dan seni yang akan dilombakan. Nah, karena pandemi dilakukan secara daring. Biasanya sih pada kumpul mengutus ya Bu, mengutus kontingen. Iya, betul. Kita memberangkatkan mereka ke UT Pusat ya, tapi karena pandemi mau nggak mau kita lakukan secara daring. Seperti itu Mbak Ella. Oke, kita lanjut nih Bu. Ya. Hari ini materi kita keunggulan UT. Nah, untuk yang baru bergabung mungkin penasaran Bu. Yang pertanyaan paling dasar nih Bu, UT itu apa sih gitu? Oke, UT. Ada yang bilang UT itu singkatan dari United Tractor, ya. Benar, UT. Ya, tapi itulah makanya kami menginformasikan kembali bahwa UT selain dari United Tractor itu adalah perguruan tinggi negeri Universitas Terbuka, ya, negeri status kami yang
memang pada 37 tahun yang lalu itu diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai perguruan tinggi kita yang ke-45. Jadi yang jelas status kita perguruan tinggi negeri. Gitu, Mbak. Oke, yang dipercaya oleh Indonesia untuk menjalankan perguruan tinggi terbuka jarak jauh ya, Bu? Ya, itulah karena sering disebut perguruan tinggi jarak jauh atau PTJJ. Memang konsep kita berbeda dengan perguruan tinggi konvensional seperti Universitas Jambi, Universitas Batanghari yang ada di Jambi ya. Nah, kalau kita ini sistemnya yang jarak jauh, artinya jarak jauh tidak mengenal tempat, tidak mengenal bisa belajarnya di mana saja, ya terbuka. Itu yang ada di Universitas Terbuka. Terbuka belajar jarak jauh berarti tidak terbatas dimanapun ya. Iya. Mau dia jauh nggak di kota Jambi tetap bisa belajar di UT. Untuk mahasiswanya yang bisa daftar itu seperti apa aja kategorinya? Oke, nah itulah kelebihan UT atau keunggulan kalau boleh dibilang ya. Jadi kita amat sangat terbuka dalam arti gini, penerimaan mahasiswa tidak dibatasi umur. Ya, siapapun yang mau berminat masuk UT, monggo, minimal dia tamat SLTA sederajat. Tahun berapapun dia tamat, ya monggo. Terus juga dari usia, dari tempat, dimanapun dia, dari paket C juga bisa, Mbak Ella. Oh, jadi yang penting punya ijazah SMA. Iya, gitu. Mau jadi, tamatan 90 berarti boleh, Bu? Iya. Oke. Jadi pun juga kita nggak dibatasi kapan dia tamat, nggak ada sistem DO. Ya. Jadi karena memang mahasiswa kita adalah amat sangat heterogen, ya heterogen berarti dia orang yang bisa bekerja, terus juga orang yang sudah berkeluarga, yang mungkin waktu-waktunya tidak bisa fokus 100% untuk belajar. Ya, jadi itulah makanya UT diselenggarakan untuk orang-orang yang memang memiliki misalnya jarak ke perguruan tingginya sulit ya, atau juga waktunya hanya terbatas ya, juga untuk usianya misalnya mungkin dia tamat SMA kerja dulu cari penghasilan, nah setelah dia udah agak mapan dia merasa ilmunya perlu ditambah nih harus ke perguruan tinggi, tapi karena dia udah sibuk dengan pekerjaan dengan itu, nah di UT inilah bisa dikembangkan untuk perguruan pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan mereka ya. Iya. Jadi mau buat yang kerja atau lulus SMA, UT pilihan terbaik. Iya. Karena tidak terbatas sama jadwal kuliah kali ya, Bu. Iya. Karena kampusnya juga nggak harus datang ke sini, gitu maksudnya ya. Betul. Oke. Untuk sistem penyelenggaraan seperti itu, apakah cuma UT dan legal oleh pemerintah gitu, diakui pemerintah? Karena yang saya tahu cuma UT nih yang kayak gini. Kalau Ibu bandingin sama misalnya universitas lain tuh nggak ada yang seperti itu, Bu, gitu. Ya, makanya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri yang disahkan oleh Presiden Soeharto yang ke-45, hanya bedanya aja sistem belajarnya. Jadi artinya kita terdaftar, terakreditasi ya. Pokoknya kalau masuk UT itu kami menjamin perguruan tinggi ini istilahnya nggak abal-abal ya, ataupun juga bisa dipertanggungjawabkan kalau perguruan tinggi kami ini, Mbak. Judulnya negeri ya. Iya. Negeri. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ragu lagi, udah pasti sah untuk kedepannya. Iya. Apa bedanya sama kelas jauh, Bu? Perguruan tinggi di UT pendidikan jarak jauh. Nah, kalau sama kelas jauh bedanya? Nah, kalau kelas jauh itu misalnya suatu perguruan tinggi dia punya perwakilan di daerah ya, misalnya dia perguruan tinggi itu di kota Jambi punya, tapi karena kebutuhan dari daerah
kabupaten mana gitu untuk belajar gitu ya, Bu? dia membuka kelas, dia misalnya belajarnya di sekolah-sekolah atau di instansi atau dia itulah kelas jauh. Tapi untuk kelas jauh sekarang dipertanyakan juga dan apakah kelas jauh lagi ya, Bu, diperbolehkan atau tidak. Jadi kita kalau seandainya mau masuk kuliah, istilahnya kalau dulu tuh teliti sebelum membeli, Mbak Ella. Pertama, walaupun itu kita lihat pertama akreditasinya dulu, bener nggak dia punya akreditasinya bagus. Misalnya dia tulis di papan atau di promosi-promosinya akreditasinya ini cek di Ban PT, bener nggak perguruan tinggi itu? Kalau UT berarti udah terakreditasi ya, Bu? Oh, itu jangan ditanya lagi, Mbak. Kami bilang kami menjamin akreditasi. Kalau nggak percaya cek di Ban PT. Di webnya ada juga di ya, Bu? Di webnya juga. Jadi insya Allah kalau UT ini kita bisa jamin itu, Mbak. Gitu. Oke. Berarti kalau kata Ibu online nggak ada tatap mukanya? Oh, itu sistem memang secara ininya kita belajar secara daring atau online yang kita kenal ya. Tapi tatap muka nggak salah, pasti kita juga akan selenggarakan. Tapi karena kondisi pada saat ini masih pandemi, biasanya kita melakukan tatap muka. Biasanya itu program-program yang paketan ya. Jadi kita punya ada program-program paket yang ada fasilitasnya ya. Ada fasilitasnya. Gitu. Terus juga misalnya ada mahasiswa ada mata kuliah kayaknya kalau lewat online nggak sulit dia menginginkan. Nah itu bisa minta dengan kita bahwa untuk mata kuliah ini bisa nggak diusulkan selenggarakan tatap mukanya. Tatap mukanya, tapi dengan catatan harus minimal satu kelas ya. Kalau sendiri-sendiri ya privat dong, Mbak. Iya kan? Benar. Tatap muka sendiri ya mendingan privat aja. Kan enggak, kalau di UT nggak ada privat harus satu kelas ya, itu bisa diselenggarakan. Berarti contoh misalnya Ella masuk kuliah di sini dengan program pengennya ada tatap muka gitu. Berarti Ella harus cukup dulu ya, karena mungkin yang daftar ke UT nggak semua mahasiswa mau tatap muka karena keterbatasan waktu kali ya. Betul. Tapi UT memfasilitasi itu jika memang ada yang mau belajar secara tatap muka. Nah ini punya biasanya kita kan punya ini ya pengurus-pengurus Pokjar ya. Jadi biasanya mereka misalnya semester ini dia menawarkan untuk mata kuliah apa gitu. Nah kalau misalnya sudah terkumpul satu kelas, cukup satu kelas, dia biasanya melaporkan ke kita bahwa di Pokjar A mau mata kuliah ini ada mahasiswa yang berminat 20. Ayo kita akan ini kan fasilitasi baik pengadaan tutornya, lokasi tutorialnya gitu. Jadi semuanya bisa dilaksanakan apabila ada laporan, ada permintaan ya sesuai dengan aturan main kita gitu, Mbak Ella. Berarti kampus UT itu di mana? Kalau ternyata Pokjar nih, Pokjar berarti kelompok belajar ya, Bu. Kelompok belajar itu adanya di mana dan untuk kampus UT-nya di mana? Kalau biasanya kan kalau kita tahu universitas itu pasti ada kampus ya. Kampus ada kelas ya. Nah, itu bedanya kita ya, karena kita mengandalkan belajar secara online ya, Mbak Ella. Nah, kalau misalnya tadi ada kelompok belajar itu kita menunjuk pengurus kelompok belajar di setiap kabupaten. Iya, ada di tingkat daerah kabupaten ya. Karena UT perlu bantuan mereka untuk menjangkau masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa kita yang di pelosok-pelosok. Jadi kita tunjuk pengurus Pokjar untuk kebutuhan apa mahasiswa kita yang ada di sana. Nanti dia pun yang menyampaikan ke kami. Gitu. Jadi dengan bantuannya dia, apapun yang kebutuhan mereka
kebijakan-kebijakan kita ya itu melalui pengurus Pokja. Tersampaikan juga ke Tersampaikan mahasiswa. juga, walaupun juga kita akan sampaikan melalui medsos kita, Ya. Mbak Elma, misalnya di Facebook, di IG, IG, sekarang kayak YouTube. seperti ini, terus banyak ya, jadi itu. Oke. Sebenarnya adanya Pokjar sangat terbantu karena yang seperti kita ketahui bahwa ada banyak sekali mungkin daerah yang tidak dijangkau dengan sinyal untuk mengakses Instagram mungkin ya Bu. Instagram, Iya, Facebook, betul, web UT. betul. Ya, jadi memang itulah salah satunya pengurus Pokjar kita yang membantu. Misalnya ada daerah-daerah yang sinyalnya ada yang hidup mati, ada yang sama sekali nggak ada sinyal. Jadi belajarnya pun kita kan dibantu dengan modul ya, bisa mereka belajar dari situ. Nanti pun si pengurus Pokja pun kalau ada keluhan-keluhan itu si pengurus Pokja membantu mahasiswa-mahasiswanya berkumpul di satu tempat untuk mendapat akses belajarnya. Apalagi besok nih mau tutup ujian ya Mbak Ella ya. Ujian. Nah itu kan benar-benar perlu karena ujiannya kita sistem online, terbatas waktu ya Bu. Terbatas waktu, terus juga harus punya sinyal yang bagus ya. Jadi nah itulah dibantu peran-peran pengurus Pokjar di situ mendampingi mahasiswa-mahasiswa kami untuk kegiatan-kegiatan keUT-annya. Mungkin informasi buat yang lagi nonton nih Bu, pendaftaran mahasiswa baru sedang dibuka. Iya. Jadi pendaftaran online, dan untuk teman-teman yang berada jauh dari kota Jambi atau kantor UT, pendaftaran itu bisa dibantu oleh pengurus Pokjar ya Bu. Betul. Nanti dipandu oleh pengurus Pokjar yang ada di setiap daerah. Ada Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, apalagi Bu, Merangin, Bungo, Bangko, Kota Jambi. Kota Jambi sendiri juga ada pengurus Pokjar. Pokoknya hampir di semua Rimbo Bujang, Tebo, di semua kabupaten dan kecamatan. Rimbo Bujang kecamatan ya Bu? Iya. Oke, nanti boleh menghubungi pengurus Pokjar. Jadi kalau pernah dapat brosur dari UT atau di medsos UT, ada kontaknya, boleh dikontak. Bisa dihubungi. Cara-caranya juga ada lengkap di situ. Iya, betul. Jadi nggak ada alasan jarak dan waktu untuk dapat informasi. Semua udah disediakan sama UT. Iya. Tinggal daftar aja nanti sampai 11 Agustus informasinya. Iya. Nah, mau tanya nih Bu, keunggulannya tadi terbuka pertama ya. Simpulnya kita ya Bu kali ya Bu. Iya. Keunggulan UT-nya terbuka, artinya bisa seluruh warga Indonesia itu bisa daftar asalkan punya ijazah SMA. Mau paket C, yang penting punya ijazah yang dilegalisir ya. Syaratnya legalisir. Iya dong. Karena kita udah nggak ada tes masuk kan ya Bu. Iya. Hanya berkas aja. Jadi ya itu mutlak ya Bu. Iya. Mutlak harus punya ijazah legalisir, baik dari sekolahnya maupun kalau sekolahnya udah tutup mungkin karena dia lulusan lama, boleh legalisirnya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Sama kemudahan akses. Jadi di UT itu dijangkau oleh masyarakat dimanapun mereka tinggal dan berada tanpa jarak hambatan ruang dan waktu. Iya. Terus luas. Nah, tadi yang Ibu bilang kali ya, skema layanan pendidikan yang ditawarkan macam-macam. Ada jenis-jenis yang paket tadi ya, yang ada tatap mukanya, maupun yang pure online karena nggak ada teman dan misalnya sibuk kerja, terus maunya online aja di sela-sela waktu kerja ataupun weekend, dia bisa pilih layanan belajar SIPAS non TTM ya Bu, sistem paket. Atau menentukan mata kuliah sendiri juga bisa. Iya. Terus terjangkau. Kenapa dibilang terjangkau nih Bu? Nah itulah sekarang kan Menteri Mas Karim ya. Mas Menteri Bu, Mas Menteri itu kan sedang menggaungkan kampus merdeka, Merdeka ya.
Nah, itu mungkin baru-baru ini sedangkan kalau kampus Merdeka di UT sih mah dari dulu waktu mulai lahir itu sudah ada gitu. Artinya Merdeka si mahasiswa bisa menentukan mata kuliahnya, jumlah mata kuliahnya yang dikontrak. Yang dikontrak ya. Terus pokoknya dia sendiri yang memanage mata kuliah yang akan diambil ya. Jadi misalnya seperti kata Mbak Ella yang paket non paket terus yang terjangkau. Nah, jadi konsepnya kalau mungkin yang kita tahu sama-sama kalau di perguruan tinggi konvensional atau yang lainnya sudah ditentukan SPP-nya satu semester berapa gitu ya. Jadi kalau dia ambil semester ini, semester depannya udah tahu tuh dia harus menyiapkan SPP-nya untuk semester depan. Bahkan mungkin beda-beda semester 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Meningkat bisa jadi. Nah, kalau di UT kalau kita tidak mengambil yang sistem paket ya, itu tergantung kemampuan membayar dan belajar. Misalnya kemampuan belajar kita bolehlah semangat 45 nih karena masih muda, masih fresh gitu. Tapi karena belum bekerja, masih yayasan bunda, ya, otomatis kan itu ya. Beasiswa bunda ya Bu. Iya, yayasan bunda ya terbatas. Itu bisa diselesaikan. Misalnya semester ini ternyata bunda kita hanya bisa memberikan SPP-nya sekian, itu bisa kita atur. Atau sebaliknya, misalnya kita udah ini ya, udah punya penghasilan sendiri, untuk masalah uang nggak masalah mungkin, tapi karena kita super sibuk ya, udah punya jabatan atau udah punya kegiatan-kegiatan lain atau hobi-hobi yang lain gitu kan. Nah itu bisa juga disesuaikan. Jadi disitulah untuk di UT ini yang tadi saya bilang kampus Merdeka itu sudah dilakukan oleh UT. Gitu Mbak Ella. Disesuaikan ya Bu. Iya, betul. Mata kuliahnya mau kontrak berapa banyak, kemampuan uangnya, kemampuan belajarnya, menjangkau dari segi ekonomi masyarakat, menjangkau dari segi usia. Iya, betul. Jadi lengkap banget. UT memberi keterbukaan pendaftaran mahasiswa baru, mau kerja, mau belum kerja, tamatan lama atau tamatan baru boleh dan bisa bergabung di UT. Gitu ya. Ibu boleh simpulkan sedikit atau kasih pesan-pesan nih buat penonton di rumah yang mungkin mau daftar atau masih ragu atau menentukan mau UT atau gimana ya nanti gitu. Iya, mungkin yang baru tamat ya, apalagi nggak yang lolos ikut seleksi PTN ya, mungkin UT bisa jadi pilihan karena tanpa seleksi ya. Tapi kita seleksinya seleksi alam, artinya siapa yang bisa mengikuti permainan, bukannya permainan ya, kemandirian, iya, kemandirian ya, itu insya Allah bisa jadi sarjana UT ya. Dan juga bagi yang belum mencicipi perguruan tinggi ya, karena udah sibuk mencari nafkah atau sudah berkeluarga, sok ayo. Jadi moto yang pernah tersebar, masuk UT gampang keluar susah, kamu coba dibuktikan. Kita sudah terbukti banyak kok mahasiswa kita yang bisa on time ya, bisa itu karena memang mereka mengikuti memang adanya keseriusan segala macam, itulah dengan kemudahan-kemudahan dari SPP yang terjangkau, belajar yang mudah ya, itu keunggulan-keunggulan UT Mbak Ella. Balik lagi ke seriusan mahasiswanya ya, iya, Bu. Betul. Kemudahan udah dikasih, SPP udah murah, udah kerja tapi mau kuliah udah bisa difasilitasi. Buku kali ya Bu, buku modul udah ada, tinggal lihat dari
kemandirian mahasiswanya mengatur waktu untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain-lain ya Bu. Iya betul. Jadi kalau ada orang bilang masuk UT susah, masuk mudah keluar susah itu gimana Bu? Itu sih sebenarnya dia sendiri mungkin masuk UT-nya gini loh, untung-untungan, iseng-isengan, atau lagi pada bingung daripada nganggur mendingan jadi mahasiswa, atau emang sibuk kali ya Bu, jadi ditinggal-tinggal mulu, atau juga karena super sibuk jadi nggak tertanam dirinya, nggak sadar dia sebagai mahasiswa ya, jadi seperti itulah hasilnya Mbak. Mahasiswa UT harus menanamkan belajar mandiri. Iya betul. Oke. Sebelum mulai sesi tanya jawab di Instagram dan Facebook udah ada yang respon, mungkin teman-teman tim kita selingin dulu ya video dari UT yang akan kita tayangkan dengan judul UT di Era Digital. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas web, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online Proctory. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, guru pintar online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia
agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan Isomina. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan Isomina merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah Wi-Fi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi ke-UT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka shares this commitment, providing world-class, accessible higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of open education resources, or OER. Boleh saja memiliki sistem belajarnya jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja memiliki biaya yang murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Jayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain dan nggak akan bisa sebenarnya. Harus terdepan terus. Oke, kembali lagi ya. Tadi Sobat UT udah nggak sekilas sih, lumayan panjang videonya. Mungkin udah kebayang nih kuliah di UT itu nanti gimana, belajarnya apa aja, melalui apa aja. Jadi belajar di UT itu online, jarak jauh, artinya memanfaatkan teknologi atau media melalui online, baik online maupun offline, seperti bahan ajar, bahan belajar, ada yang dari perpustakaan digital, cetak maupun non-cetak juga tersedia untuk mahasiswa, bebas
Bahkan UT punya perpustakaan yang kita bisa akses buku apa aja. Misalnya Bapak Ibu Sobat UT pengen tahu ilmu perikanan, bisa akses tuh Bu bukunya tanpa harus bayar, gratis. Karena itu tadi UT mengusung konsep perguruan tinggi Merdeka apa Bu? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang masuk lewat DM Instagram. Kita masuk sesi tanya jawab aja kali ya Bu? Boleh, silakan Mbak Eda. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana nih Mbak caranya kita baca bahan ajar jika sedang bekerja? Jadi dia kerja nih, mungkin di sela waktu pengen baca buku, itu dapatnya dari mana gitu? Kalau untuk untuk bahan ajar itu kan ada yang berbentuk juga digital ya Mbak ya. Jadi yang buat pertanyaan. Jadi kalau dulu ya sebelum zaman digital, buku UT itu, modul UT itu, waduh mengerikan ya, kayak bantal lah gitu kan. Saya punya tetangga tuh Bu, kayak gitu. Ya, apalagi kalau lagi pas ujian tuh, waduh mengerikan lihatnya gitu kan. Nah, sekarang di zaman digital udah disempurnakan oleh UT dan UT akan selalu mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi dengan dengan HP, dengan tablet, dengan macam-macam media itu bisa dibaca. Aplikasi ya. Aplikasi. Jadi melalui aplikasi-aplikasi dan itu free buat mahasiswa. Ya, jadi artinya ya paling mungkin harus mencari jaringan yang bagus kalau di kantor kan biasanya ya yang ada wifi pasti ada ya zaman sekarang sih rasanya kalau instansi atau perkantoran itu pasti ada ini ya. Tapi kalau gimana kerja di toko gitu yang harus standby untuk jaga pembeli. Tapi kan kalau toko-toko itu kan apakah memang sampai nonstop ada pas pelanggan sepi daripada kita ngobrol, daripada ngerumpi. Nah, disitulah kita nyuri waktunya gitu kan. Daripada cuman main Facebook atau main TikTok atau main yang itu cepat fokus dan harus cepat sadar bahwa kita mahasiswa yang waktunya amat sangat terbatas untuk belajar. Jadi disitulah kita memang di UT ini kalau nggak disiplin itu akan kesulitan. Nanti bagi mahasiswa baru kita akan kasih trik-trik tipsnya ya Mbak Ella, cara belajar mandiri itu kayak apa sih? Gimana sih dengan materi yang seabrek-abrek itu kita nggak dapat. Biasanya kan kita kalau sekolah itu kan ada guru, ada teman yang bisa konsultasi langsung. Biasanya kan kita akan lebih nyaman langsung face to face ya, atau itu. Nah ini kita belajar hanya dengan perangkat-perangkat gitu ya, mungkin agak ini ya. Tapi nanti bagi mahasiswa baru terutama itu akan kita kasih trik-triknya seperti apa sih? Latihan ya Bu. Latihannya seperti apa sih? Bahasa cepat seperti apa sih dengan modul yang tebal-tebal gitu. Kalau orang kita kan orang Indonesia yang penting judulnya kebaca udah mewakili gitu kan. Coba deh kalau baca koran judulnya udah pasti udah tahu lah isinya. Ini yang dibahas gitu kan. Itu tapi jangan sampai terjebak seperti itu, jangan hanya terpesona kulitnya dengan doang. Betul. Tapi bagaimana cara mengupas modul-modul atau bahan ajar kita, trik-triknya kita akan berikan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Iya, Sobat UT, jadi ya selain daftar nggak langsung ditinggal kok gitu ya Bu. Iya, setelah jadi mahasiswa baru nanti akan ada pelatihan. Iya. Ada orientasi studi mahasiswa baru yang pasti akan diselenggarakan oleh UT Jambi ya Bu. Jadi mahasiswa yang daftar dikasih tahu nih UT itu fasilitasnya apa aja. Iya, betul. Cara belajarnya gimana ya Bu ya. Termasuk tips and trick tadi untuk kita bisa
terampil belajar mandiri. Jadi nanti yang udah daftar ataupun mau daftar masih bingung, coba daftar dulu aja, bergabung bersama kita. Nanti akan dikasih pelatihan, dikasih orientasi. Orientasinya nih pakai ikat-ikat rambut gitu nggak, Bu? Iya, maunya segitu kayak biar lucu kali ya. Udah pada takut, Bu, dengan orientasi. Nah, udah suruh bawa pete nih nanti. Bawa pete, bawa itu. Sebenarnya tapi ngebayangin kalau yang mahasiswa kita yang umur 50-60 tahun mau nggak ya digituin? Jadi gimana di orientasinya nggak gitu kan, Bu? Ya pastilah yang bermanfaat, mendidik ya. Artinya memang bermanfaat untuk mahasiswa itu ke depan sebagai bekal mereka kuliah di UT. Sampai ujiannya pun kita nanti akan kasih tahu ya, bukan ngasih tahu soalnya, Mbak. Oh iya, nggak boleh itu, Bu, rahasia. Iya. Jadi kita akan tahu gimana sih prosedur administrasi kali ya, Bu. Prosedur dan administrasi ujian atau registrasi mata kuliah selanjutnya. Iya, terus juga kalau misalnya dia gagal mata kuliah ini berapa kali, terus apa sih saya kok gagal terus gitu. Nah, nanti kita kasih juga klinik UAS ya. Nanti itu kita akan berikan ke, pokoknya kata Mbak Ella, masuk mahasiswa UT, jadi mahasiswa UT, kita nggak lepas gitu, walaupun kita nggak pernah ketemu ya tatap muka, kita tetap akan bimbing, kita akan tuntun, baik dari UT-nya, dari pengurus Pokjarnya, ya, kami jamin gitu. Cuma sekarang tergantung mahasiswanya mau dituntun apa enggak. Udah dituntun ya udahlah ya, lupa belajar karena sibuk kerja. Bener gitu. Gitu ya, terjawab untuk yang bertanya di via DM mengenai bahan ajar di UT. Ada macam-macam, mau diakses online ataupun offline, cetak atau non cetak. Berarti ini dong, Bu, bahan ajar bisa dimiliki sama selain mahasiswa nggak? Nah, sekarang kalau untuk bahan ajar itu kata orang ini bilang kudu wajib punya. Guru kita di situ, dosen kita di situ. Nah, kalau non mahasiswa sih boleh aja kalau mereka juga mau bisa beli ya. Bisa membeli, tentu dengan harga yang agak berbeda. Jadi ya istilah kita pasti prioritaskan mahasiswa kita lah gitu kan, dengan harga yang terjangkau tadi. Nah, kalau untuk yang non mahasiswa ya monggo aja, tapi mungkin dengan harga yang berbeda. Sepengalaman Ella sih emang banyak, Bu, yang cari modul UT selain mahasiswa UT. Bahkan direkomendasiin sama dosen mereka untuk menambah wawasan dan dibutuhkan pas penelitian mereka gitu. Betul. Karena modul UT ini ya mereka tuh udah mencangkup semua. Jadi kalau saya dulu kuliah itu satu mata kuliah tuh bisa 2-3 bahan ajar ya. Jadi materi-materi itu bisa diambil. Nah, jadi buku kita banyak tapi nggak kebaca ya, Bu? Bukan nggak kebaca tapi bingung ke pas ujian yang mana yang keluar. Saking banyaknya gitu kan. Nah, kalau itu kan dia kalau di UT satu aja cukup. Bolak-balik sampai lecak lah nggak apa-apa gitu kan. Udah apalagi ada di situ semua. Yang penting punya sendiri, jangan minjem. Kalau minjem agak ngeri-ngeri kan, kita mau coret-coret kan. Ditandain ya, Bu. Gitu. Jadi kita beli, jadi kita bebas merdeka buat baca bukunya benar-benar, dan membaca modul UT itu amat sangat enak. Artinya gini, kalau kita menikmati baca modul itu seperti kita berhadapan dengan dosen itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita nikmat, tapi kalau terpaksa ya segala sesuatu yang terpaksa kan nggak bagus ya, Mbak Ella ya. Artinya kita nikmati, mudah-mudahan kita bisa memahami materinya. Jadi itu. Jadi kalau modul usahakan harus punya, usahakan lagi punya sendiri. Itu jantungnya kuliah. Betul. Karena itu pengganti dosen kita gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, ada yang mau masuk, ada yang mau daftar nih kayaknya, Bu. Apa syarat untuk masuk jurusan guru SD, Bu? Oh ya, guru SD. Ini biasanya peminat-peminatnya
yang kepengen pertama pengen jadi guru, terus baru tamat gitu ya, Melihat ibunya guru atau ibunya saudaranya guru, terus dia juga memang pengen jadi guru. jiwanya juga kepengen jadi guru gitu kan. Nah terus katanya peluang jadi guru itu lebih besar dari PNS. Oke. Karena Ya ya sebagian memang, besar gitu ya iya, pemikiran. pada pemikirannya mereka seperti itu. Tapi kalau di UT program kita itu penyetaraan Mbak Ella. Jadi artinya guru-guru dia sudah harus jadi guru dulu minimal 1 tahun. Itu dilampirkan surat keterangan dari kepala sekolahnya Atau SK-nya. SK-nya ya, baru bisa mendaftar di UT ya. Tapi kalau belum sama sekali ya belum bisa di UT ya. Tapi kita nggak tahu perkembangan ke depan dengan apa kebutuhan masyarakat, apakah itu nanti bisa untuk yang non guru ya. Sekarang sih apa sih yang enggak gitu loh. Ya, kalau udah namanya tuntutan masyarakat dan kita diizinkan oleh kementerian, pasti Ya akan monggo, pasti dibuka, diikuti ya Bu. Diikuti. Tapi saat ini guru untuk program S1 PGSD, pokoknya yang dari FKIP ya, Fakultas Ilmu Keguruan, saat ini hanya untuk guru. Kalau PGSD untuk guru SD, PAUD untuk TK, terus kalau yang SMP juga Yang ya keilmuan keilmuan misalnya. ya, Matematika, kimia, iya fisika. betul. Yang kejuruan itu, nah jadi Menyesuaikan. khusus untuk di UT program FKIP itu hanya untuk guru minimal 1 tahun. Berarti kalau ada calon mahasiswa baru lulus atau bukan guru mau masuk nggak bisa ya Bu? Iya, Oke, betul. Sobat UT. Jadi selain guru atau punya SK mengajar minimal 1 tahun di SD, SMP maupun PAUD menyesuaikan ya. Kalau guru PAUD berarti dia masuknya PAUD, kalau SD masuknya SD minimal 1 tahun. Dan dibuktikan dengan surat keterangan mengajar dan SK baru bisa masuk UT dengan prodi itu pula. Jadi dengan kalau catatan aktif ya. Ya, Bukan, iya, 1 dulu tahun. saya pernah ngajar tapi berhenti gitu kan. itu udah nggak bisa berarti. Iya betul. Kalau ternyata cita-cita yang tadinya mau masuk PGSD nggak jadi karena baru tamat, dia bisa masuk prodi lain nggak Bu? Ya monggo, kan dia kan juga udah punya ijazah SLT. Oke, berarti bisa pilih yang mana di luar FKIP. Oke. Jadi jangan khawatir. Jadi UT bukan cuma FKIP aja. Kalau dulu mungkin sejarahnya UT hanya FKIP kali ya Bu? Enggak juga waktu ya. pertama berdiri udah langsung 4 fakultas Oke, ya, tapi semuanya terkenal programnya ya. tapi karena dulu waktu boomingnya itu waktu pemerintah penyetaraan guru-guru ya, karena rata-rata dulu guru Tenaga SD pendidik itu hanya SMA, bukan SPG ya SPG. dulu. Jadi akhirnya pemerintah kepengen guru-guru SD itu minimal standarnya S1. Nah, karena dia sudah bekerja, sudah mengajar, balik lagi si UT nih yang cocok. Akhirnya beramai-ramailah dan ada sebagian secara swadana, ada yang secara beasiswa. Itu boomingnya sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi itu memang akhirnya orang mengenal UT itu sama dengan perguruan tinggi guru SD. Iya, saya pun dulu kenalnya gitu Bu. Betul. Padahal perlu Sobat UT ketahui bahwa di UT itu masih ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, sama Fakultas Sains and Teknologi. Jadi di dalamnya ada banyak sekali fakultas dan prodi yang bisa dipilih sama Sobat UT. Selain FIP, bukan berarti nggak bisa FIP ya, FIP hanya untuk guru-guru ya. Jadi kalau nanti buka Instagram atau Facebooknya UT, udah ada tuh link webnya kita dan webnya UT Pusat yang bisa dicek fakultasnya ada apa aja. Iya. Sampai level S3 loh kita udah ada Mbak Ella, S2 Oh dan iya, S3. Nah tuh. Mungkin barangkali ada orang tuanya calon mahasiswa yang dengar pengen lanjut S2 atau S3 diinfoin ya.
Iya. Terus ini tadi untuk yang lulusan SMA. Kalau ternyata baru lulus nggak punya ijazah yang lulusan 2021 kan baru nih Iya. SKL, itu bisa nggak Bu? Ya boleh. Daftar. Ya boleh. Yang penting SKL-nya juga asli loh. Legalisir ya Bu? Legalisir tetap ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Pokok gampang deh di UT. Berarti yang penting lulus, ada Iya. syaratnya dan untuk selanjutnya dilengkapin Iya. ijazahnya. Waktu kita 1 jam nih ya Bu, iya. udah hampir selesai. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Facebook. Yang mana? Ada? Oke, dicek dulu. Saya mau kuliah di, izin tanya Kak Ella, saya kalau mau kuliah di UT syaratnya apa aja dan bagaimana caranya? Ya mungkin dari pertemuan live IG kita mungkin udah sering kita sampaikan. Sebenarnya syaratnya sih mudah ya, ijazah LCLTA ya, yang di salinan atau fotokopi dilegalisir. Legalisirnya jangan difotokopi lagi. Legalisir basah ya. Cap basah. Itu terus nanti bisa dicek di website kita syarat-syaratnya apa aja tuh di situ, bisa dilihat juga ijazah, terus ngisi form ya, terus apalagi formulir lengkapnya Mbak Ya, Ella? formulir data pribadi, data pribadi. surat keabsahan dokumen. Iya, terus Ada lengkap satu link dengan syarat-syaratnya tuh Bu. iya, terus sekarang pakai nomor KTP. KTP sama foto. Iya, Itu pas yang fotonya, wajib. ya. Terus juga datanya memang harus real sesuai dengan ini KTP. ya. Nanti soalnya sekarang ijazah dimanapun perguruan tinggi harus memakai nomor induk kependudukan. Iya. Ya, seperti itu. Jadi itu aja kok syaratnya, nanti mau lebih lengkapnya bisa dilihat itu. Tapi kalau tinggal di Kota Jambi ya mampir aja ke Iya. sini ya. Nanti kita bisa jelaskan, nanti bisa kalau mau curhat, mau ambas, monggo silakan. Nih dengan Mbak Ella ada Mas Ceki ya. Iya. Ya, itu bisa dijelaskan lebih panjang lebar. Nah, seperti apa sih UT gitu Mbak Ella? Syaratnya gampang jadi ya, ijazah legalisir, fotokopi KTP atau KTP-nya difoto karena semua pendaftaran tuh online Bu. Oh iya. Jadi yang jauh-jauh pun nggak perlu ke sini, minta bantuan yang di daerah Pokjar mungkin untuk informasinya. Betul. Atau kalau yang di Kota Jambi boleh ada juga pengurusnya. Kalau mau dari rumah juga sok ayo, ada linknya. Iya, Pendaftaran amat di sangat online ini ya. di sia.ut.ac.id gitu ya. Udah 1 jam. Oke. Udah di penghujung acara Ibu. Kita udah bahas keunggulan UT, mulai dari cara daftarnya bagaimana, UT itu sistem kuliahnya seperti apa, nanti pas kuliah kita ngapain aja, nggak ditinggal gitu aja karena akan dikasih tahu bagaimana cara belajar mandiri di UT. Sampai di penghujung acara. Jadi buat teman-teman, ayo bergabung sama UT. Mumpung lagi masa registrasi sampai 11 Agustus. Ya, itu aja paling. Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi? Mungkin? Pokoknya kalau memang berminat dan memang ini, datanglah segera. Jangan cari ujung-ujung pendaftaran. Mumpung lagi panjang waktunya. Cari informasi sesegera mungkin, baik di lewat website, ke kantor kami, ke pengurus Pokjar, monggo segera mungkin. Jangan cari di ujung kapan terakhir, nggak ada rumus kapan terakhir. Kapan dimulainya? Sekarang, ya berangkatlah atau carilah informasi tentang UT, pasti. Ya, gitu aja. Ibu makasih ya Bu, makasih banyak waktunya. Kita ada live lagi nih minggu depan. Jadi acara ngopi nyantai, ngobrol pintar nanyain tentang UT ini akan live setiap minggu, setiap Kamis jam 4 sore.
Nah, minggu depan tentang kelompok belajar. Nanti kita ada bintang tamu di sana, salah satu pengurus Pokjar yang akan hadir live ataupun daring mungkin ya. Nanti bareng teman ngopi nyantai berikutnya. Gitu aja. Pamit undur diri dulu. Saya Ella Fitriani selaku host hari ini dan Ibu Andrianti Amir selaku teman ngobrol saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to